Semoga lancar, amin. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Informatika kelas 11 MIPA 1 yang terdiri dari anggota Adinda Fatimah Zahra, Bintang Ramadan, Davina Hailida Gilda, Irma Nurhidayah Arianto, Nadia Aisyah Syarif, dan Sabina Rahmatika Hairunisa. Kami akan memaparkan materi tentang merakit atau memprogram sistem embed sederhana. Pengertian embed system. Embed system merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan merupakan sistem elektronik. Embed system juga dikenal dengan sistem tertanam yang merupakan suatu sistem komputer khusus dan dirancang untuk menjalankan suatu pekerjaan yang telah ditentukan. Sistem ini menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas mekanik dan perangkat keras lainnya. Ciri-ciri embed system. 1. Mempunyai computing power. 2. Bekerja di lingkungan luar ruangan IT. 3. Memiliki tugas yang spesifik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Davina. Sejarah embed system. Salah satu sistem embed modern yang pertama kali dikenali adalah Apollo Guidance Computer yang dikembangkan oleh Carl Draper di MIT Instrument Laboratorium. Awal 1960-an, sebuah sistem embed pertama yang diproduksi secara massal adalah Autonetics D17 Guidance Computer untuk rudal Minuteman. Dirilis pada tahun 1961, setelah tahun 60-an, di mana telah ditemukannya Integrated Circuit Embed System mengalami peningkatan dalam hal produksi dan mengalami penurunan harga. Sistem embed saat ini adalah signal processing system, real-time video, set-top box, DVD players, medical equipment, distribute control, network routers, switches, firewalls, mass transit system, elevator, small system, mobile phone, pagers, home appliance, toys, smart cards, MP3 players, PDAS, digital camera, sensor, smart dates. Kategori embed system. 1. Mandiri standalone merupakan sebuah perangkat standalone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya, tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Contohnya adalah kotak Vivo yang dapat merekam program televisi. Standalone juga dapat merujuk kepada sebuah program software yang tidak memerlukan software selain sistem operasi untuk menjalankannya. Real-time merupakan sistem embed dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik disebut dengan sistem real-time. Sistem real-time terdiri dari hard real-time system dan soft real-time system. Hard real-time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat, sedangkan soft real-time adalah sistem yang tidak memerlukan deadline. 3. Network merupakan sistem embed yang dilengkapi dengan interface network dan akses oleh suatu jaringan seperti local area network atau internet disebut dengan network information appliance. Contoh dari sistem ini adalah sebuah web kamera yang dapat mengirimkan gambar secara real-time yang telah terhubung ke internet melalui TCP dan HTTP. Mobil device seperti ponsel PDA, smartphone, dan lain-lain merupakan kategori khusus dari sistem embed. Mobil device dianggap sebagai sistem embed karena keterbatasannya pada kendala memori. Ukuran yang kecil, kurangnya interface, yang meskipun demikian saat ini PDA mampu mendukung software aplikasi general purpose seperti word processor, games, dan lain-lain. Arsitektur embed system.
Arsitektur sistem embed merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat mendesain sistem baru. Tantangan yang biasa dihadapi adalah 1. Mendefinisikan dan mengcapture desain sistem. 2. Keterbatasan biaya. 3. Menentukan integritas sistem seperti kehandalan dan keamanan. 4. Bekerja dalam batas-batas fungsi elemen yang tersedia. 5. Marketability dan scalability. 6. Persyaratan deterministik. Arsitektur dapat bertindak sebagai dasar yang kokoh untuk menganalisis dan menguji kualitas perangkat dan kinerja di bawah berbagai keadaan. Mendefinisikan dan memahami arsitektur sistem embed merupakan komponen penting dari desain sistem. Setiap sistem embed memiliki arsitektur. Itu pertanyaan sama tadi ya. Lu malu bisa kayak gue. Enggak. Udah ke sekolah suruh orang record. Beda sama Watun. Paparan selanjutnya silakan dibaca oleh Sabina. Udah baca belum? Paparan selanjutnya silakan dibaca oleh Nadia. User interface untuk interaksi dengan pengguna terdiri dari keyboard, touchpad, ASIC fungsi yang spesifik seperti motor control, data modulation, dan lain-lain. Microcontroller yaitu bagian dari mikroprosesor. RTOS terdiri dari semua software untuk kontrol sistem dan interface pengguna. Controller proses yaitu keseluruhan kontrol algoritma. DSP merupakan jenis dari mikroprosesor. DSP assembly code yaitu kode untuk DSP yang disimpan dalam memori program. Dual ported memory yaitu data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor pada saat yang sama. Codec yaitu kompresor atau dekompresor data. User interface process berguna menjalankan perangkat lunak untuk kegiatan interface pengguna. Controller proses yaitu menjalankan software untuk timing dan kontrol antara berbagai unit dari sistem embed. Embed system hardware. 1. File programmable gate array. Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem yang telah dirancang dan mengontrol perangkat lain sebagai perangkat pendukung. 2. Motor DC, suatu perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. 3. Sensor, perangkat yang digunakan sebagai media untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. 4. Relay, merupakan komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Paparan selanjutnya akan dibaca. Robot lengan sedotan pemindah barang. Komponen yang dibutuhkan: 1. Sedotan, solatip, dan gunting. 2. Servomotor. 3. Stepper motor 28BY J48. 4. Driver motor. 5. Joystick breadboard. Langkah-langkah pembuatan. 1. Stepper motor dan servo motor untuk mengatur gerakan robot. Dihubungkan dengan sedotan. 2. Joystick digunakan untuk mengendalikan lengan robot. Cara merangkai komponen joystick dengan app Arduino. Di joystick ada 5 buah pin. Yang pertama, GRD, warna hitam, yang terhubung ke ground Arduino. Yang kedua, 5V warna merah yang terhubung ke 5V Arduino. Yang ketiga, VRX warna hijau terhubung ke pin A1 pada Arduino atau pin analog. VRY warna aqua blue yang terhubung ke pin AZ analog pada Arduino. SW warna orange untuk switch terhubung ke pin nomor 8 pada Arduino. 3. Servomotor ada 3 pin.
warna hitam terhubung ke pin GRD pada breadboard. Warna merah terhubung ke pin 5V pada breadboard. Kabel biru dihubungkan ke atas pin nomor 9 pada Arduino. Yang keempat, stepper motor ada 5 pin. Dihubungkan ke driver motor ada 4 buah pin. Yang A, in 1, B, in 2, C, in 3, D, in 4 dihubungkan ke pin Arduino. Pemrogram robot. Ambil library kita terlebih dahulu, lalu definisikan nama server kita. Definisikan juga server kita dan dihubungkan dengan pin beberapa. Definisikan joystick, definisikan step per revolution dari motor stepper kita, beri nama motor stepper kita, definisikan juga pin-pinnya secara tidak urut atau selang-seling. Paparan selanjutnya akan dibacakan oleh Sabina. Variabel yang dibutuhkan, yaitu variabel sudut untuk menggerakkan motor servo, variabel state untuk penanda apakah robot aktif atau tidak, variabel kecepatan untuk kecepatan motor stepper, variabel delta untuk mengatur kecepatan motor stepper. Function step up, definisikan kecepatan stepper, definisikan pin yang terhubung dengan servo, definisikan joystick sebagai input pull up, state robot diberi nilai low. 2 baris pertama digunakan untuk membaca pin sumbu X dan pin sumbu Y dari joystick analog key. Baris ketiga digunakan untuk membaca pin digital, yaitu pin switch pada tombol joystick. Bagian yang di blok ini dijalankan saat robotnya aktif, yang intinya adalah menggerakkan stepper atau servo. Jika tombol joystick ditekan, nilainya low, maka yang awalnya state high diubah menjadi low dan sebaliknya. Ada 2 program yang dijalankan ketika robot aktif. Yang pertama, bagian yang di blok pada gambar 3 untuk menjalankan stepper motor. Pada saat bagian ini, gambar 4 untuk menjalankan servo motor. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Firman. Jika joystick sumbu Y digerakkan, maka sudut servo motornya akan berubah ke kanan atau ke kiri. Lalu kita batasi karena servo motor hanya dapat bergerak dari sudut 0 sampai 180 derajat pada kasus ini kita. Lalu sudut dikirim ke servo dengan perintah di bawah ini. Stepper akan bergerak mengikuti sumbu X joystick jika Angel X bergerak ke kanan atau lebih dari 512. Maka kecepatan steppernya kita atur seperti di samping. Jika kecepatannya tidak 0, maka gerakan stepper dengan seperti ini. Jika joystick bergerak ke kiri, maka gunakan seperti ini. Jika kecepatan yang tidak 0, maka kita atur seperti ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang kita paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.